Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen, part 39. Amel buru-buru menutup mulut adiknya. Rafa yang kesal memberontak. Ia langsung menggelitiki kakaknya. Rafa, tekik Amel. Ia berusaha agar bagaimana sang adik tidak membocorkan rahasianya dan Alvin. Ia memukuli pelan bahu adiknya. Kalian kenapa? Tanya bapak heran. Alvin hanya meringis. Dek, tolong ya, bisik Amel di tengah aktivitasnya memukuli sang adik. Iya, tekik Rafa kesal. Ia mendorong tubuh kakaknya agar menjauh. Iya, stop. Suara Rafa mulai melemah. Ia menggaruk kepalanya. Ini nih pak, aku mau beli poster Blackpink aja gak boleh sama dia. Aku kan pakai duit sendiri, jelas Rafa dengan ekspresi merenggut. Ia menatap ke arah Amel dengan kesal. Blackpink, apa itu? Makanan, tanya bapaknya. Amel polos, membuat Amel hanya menahan tawa. Bukan pak, ucap Amel sambil terkekeh kecil. Itu loh artis-artis Korea, langsing, cantik, nyanyi-nyanyi di TV. Jelas Amel merasa begitu lega karena adiknya ternyata bisa diajak kerjasama. Alvin yang sedari tadi menyimak juga mengurut dada, menghirup nafas dalam lalu membuangnya. Oh alah, yang joget-joget di TV pakai bahasa alien itu ya? Tanya bapaknya Amel. Amel mengangguk, manggut-manggut dengan semangat. Kita sarapan aja yuk pak, biarin aja Rafa itu kayak anak kecil aja minta-minta poster Blackpink, ucap Amel sembari menggiring bapaknya untuk pergi dari depan kamar adiknya. Mas, ayo sarapan, ajak Amel pada Alvin yang tengah ditatap Rafa begitu tajam. Hampir aja, lirih Alvin sembari pergi menjauh untuk menghindari tatapan adik iparnya. Haris adalah seorang ayah yang pengertian dan lembut kepada anak-anaknya. Ia sudah ditinggal mati oleh istrinya beberapa tahun yang lalu. Dan kini hanya fokus untuk membahagiakan kedua anaknya, Amelia dan Rafa. Ia merasa sangat bahagia begitu anak perempuannya bisa menikah, karena dengan hal itu, tunai sudah satu kewajibannya sebagai orang tua, yakni menikahkan anak-anaknya. Yang ia pikirkan tinggal Rafa, anak laki-lakinya yang baru menginjak remaja itu. Sehari-harinya ia memiliki rutinitas berjualan nasi goreng, juga memelihara beberapa ekor itik di belakang rumah untuk kemudian ia jual telur-telur itu ke tetangga atau ia pakai untuk berjualan nasi goreng. Biasanya ia mengambil hari libur yang fleksibel, tidak harus hari Minggu. Hari ini ia merasa lengkap karena anak perempuannya ada di rumah bersama suaminya. Jujur, kepergian Amel ke rumah ibu mertuanya juga tidak luput meninggalkan rasa sepi di hatinya. Anak perempuan yang cenderung manja ketika bersamanya harus tinggal bersama orang lain yang sebelumnya tidak ia kenal. Kapan rencananya kalian bulan madu? Tanya Haris sembari menyuap nasi ke mulutnya. Ia menatap lembut ke arah anak dan menantunya. Anak perempuannya terbatuk-batuk. Tangannya bergerak untuk menyodorkan gelas berisi air. Namun, ternyata didahului oleh menantunya. Ia tersenyum melihat pemandangan itu. Lega hatinya karena ternyata sudah ada orang lain yang begitu perhatian dengan anaknya. Hati-hati Mel, ucap menantunya lembut sembari mengusap punggung sang anak. Haris merasa tidak salah pilih menjadikan Alvin sebagai menantu. Walau masa lalu anak itu terlihat begitu menyedihkan, tapi ia tahu Alvin anak yang baik. Hanya saja lingkungan rumah yang kurang kondusif menyebabkan anak itu memberontak, suka berkelahi dan mencari perkara, hingga tempat kabur terakhirnya adalah tenda tempat ia berjualan nasi goreng. Ia ingat betul saat sedang sepi pelanggan, seorang anak remaja dengan wajah babak belur dan tertatih mendatangi tendanya. Ia tentu saja terkejut melihat keadaan anak itu. Ia langsung teringat kepada Rafa yang masih kecil waktu itu. Tidak lupa sang istri masih ada di sisinya. Mas, kasihan anak itu, ucap sang istri yang baru saja selesai mencuci piring. Iya, coba mas tanya dulu dia kenapa, sahut Haris dan beranjak dari duduknya. Ia mendekat ke arah remaja yang hanya berdiri di dekat tenda, tatapannya kosong melompong. Dek, duduk sini, di situ panas, ucap Haris basa-basi, menyuruh agar si remaja laki-laki duduk dan bernaung di tendanya, daripada terus berdiri dengan wajah memelas. Bolehkah? Tanya remaja itu pelan. Iya, duduk aja, balas Haris ramah. Si remaja itu pun mengikuti kemana arah tangan Haris yang menunjuk kursi.
"Adek dari mana?" Pertanyaan itu memang paling tepat menurut Haris. Karena jika ia bertanya kenapa, khawatir anak itu merasa tidak nyaman. "Saya dari sekolah," balasnya singkat. Ia hanya menatap ke arah wajan yang biasa Haris pakai untuk menggoreng nasi. "Kamu mau makan di sini?" Haris langsung mengambil kesimpulan kalau remaja itu memang tengah kelaparan. "Enggak, saya lagi nggak bawa uang," jawab remaja itu dengan gelengan kepala. Haris menoleh ke arah istrinya. "Sayang, buatkan satu porsi," titahnya. Si istri mengangguk paham dan langsung melaksanakan apa yang dikatakan sang suami. "Saya nggak pesan pak," ucap remaja itu sembari mengimbaskan tangan di depan. "Kalau nggak mau makan, lah terus kamu ngapain di sini?" Tanya Haris. Bukan ia mengusir, hanya saja ingin mematahkan omongan remaja itu. Bilang tidak ingin memesan, tapi matanya terus menatap ke arah sang istri yang sedang mengolah nasi goreng. "Saya cuma pengen istirahat, di sini tertutup, orang-orang gak akan lihat," jawabnya polos membuat Haris rasanya ingin tertawa. "Lah kata siapa orang-orang gak lihat? Ini yang lagi di hadapan emang bukan orang?" "Ya, saya bukan orang ya berarti," tanya Haris. Remaja itu menggaruk tengkuk, bibirnya sedikit meringis. "Santai aja, kamu duduk manis, tunggu beberapa menit lagi, nasi goreng jadi," ujar Haris dan beranjak meninggalkan remaja yang sepertinya tengah malu-malu itu. Haris membuatkan teh es untuk remaja yang ia sendiri tidak tahu namanya. "Siapa nama kamu? Kalau boleh aku tahu?" Tangannya sembari tanyanya sembari menyorokkan es teh itu ke hadapan anak remaja yang hanya menatap gelas di hadapannya dengan tatapan ngiler. "Sambil diminum," interupsi Haris yang mengerti gelagat remaja itu. "Surut." Remaja itu meminumnya dengan nikmat. Sedikit meringis kala sedotan yang terlepas dari mulutnya malah menyenggol sedikit ujung bibirnya yang memang berdarah itu. "Ambil tisu, usap darah di bibir kamu," titah Haris sambil memperhatikan lekat-lekat remaja itu. Dari penampilan seragam sekolahnya, ia dapat menebak bahwa si remaja ini bersekolah tidak jauh dari tempatnya mangkal. Jam tangan yang dikenakan remaja itu juga menunjukkan kalau dia anak orang kaya, karena begitu bagus menurut pikir Haris. Sepatu dengan merek terkini yang biasa ia lihat di TV-TV juga dipakai di kedua kakinya. "Saya Alvin Mahendra," jawab remaja yang ternyata bernama Alvin. Istri Haris yang sudah mengolah nasi goreng langsung menyajikannya di depan Alvin. "Dimakan nak," ucap istrinya Alvin dengan senyum hangat. "Makasih bu," ujar Alvin sedikit lebih sumringah, tatapannya tidak kosong lagi. "Sambil dimakan," ucap Haris. Alvin tersenyum tipis dan mengangguk. "Kamu nggak sakit apa nak? Wajahmu lebam-lebam gitu. Nanti habis makan ibu beri betadin ya," tawar istri Haris. Alvin mendongak, terlihat berkaca-kaca begitu mendengar tawaran itu. "Saya baik-baik aja bu, saya sehat, nggak sakit," jawabnya. Entah mengapa membuat Haris dan istrinya tambah simpati dan iba. "Iya, yang penting kamu makan dulu ya, Alvin," ucap istri Haris. Mereka tidak ingin buru-buru bertanya kenapa bisa wajah anak itu lebam-lebam, dan tidak memungkiri bahwa mereka menduga Alvin terlibat dalam perkelahian. Setelah makan dengan lahap, tanpa bicara sama sekali dan sampai kenyang, Alvin menatap kedua orang yang mengobrol hangat tanpa melibatkan dirinya. "Nanti saya bayar lain waktu," ucap Alvin. Haris dan istrinya langsung menoleh, menggeleng. "Gak usah, itu gratis buat kamu," ucap Haris. "Kami itu biasanya ngasih diskon untuk pelanggan pertama kami. Kamu yang pertama nak," timpal istrinya Haris. "Saya nggak lihat ada tulisan diskon di sini. Seharusnya kalau ada diskon untuk pelanggan pertama, kalian harus tulis, minimal di sebuah kertas yang dipajang di gerobaknya," jelas Alvin malah terlalu panjang. Haris tertawa mendengarnya. Ada apa dengan remaja yang datang dengan muka melas, kini malah menyuruh-nyuruh ala bos kepadanya? "Ini sebagai bentuk kebaikan, dan kebaikan itu nggak mesti seluruh dunia tahu," balas Haris. "Itu namanya bukan cara gait pelanggan, tapi rugi," balasnya. Haris tertawa. "Jualan itu, kalau kita niatnya untuk uang, maka ya ngitungnya untung rugi. Tapi kalau untuk ibadah, niat karena menjemput rezeki halal karena Allah, masalah untung rugi bukan masalah," jelas Haris membuat Alvin menganga begitu saja. Setelah kejadian itu, Alvin sering datang dan berkunjung ke tempat Haris mangkal. Alvin juga menceritakan perihal dirinya yang sering datang dengan kondisi acak-acakan dan tidak karuan, karena ia berkelahi dengan teman-teman satu sekolahnya. Penyebabnya tidak lain karena ia merasa marah sang ayah harus menikah lagi akibat kepergian ibunya. Sehingga ia lampiaskan itu dengan menjadi ketua gangster di sekolah, dan kerjaannya hanya berkelahi.
Ia juga suka membuang-buang uang yang diberikan ayahnya dengan membelikan rokok untuk teman-temannya. Ia begitu marah dan menganggap uang yang diberikan ayahnya haram bagi dirinya. Apalagi sekarang ada campur tangan mama tirinya di sana. Sok membuatkan ia bekal padahal ia tidak suka, sehingga ia juga kerap membuangnya. Setelah Alvin lulus SMA, ia memilih kuliah di luar kota yang jauh dari rumahnya. Ia memilih hidup sendiri sehingga ia akhirnya juga berpisah dengan Haris dan istrinya yang tidak lama dari kepergian Alvin akhirnya meninggal dunia. Kamu bisa janji sama bapak bakal ngejagain Amel? Tanya Haris begitu ia mengetahui niat baik Alvin yang ingin meminang putrinya. Janji pak, itu sudah nazar saya. Karena saya berhutang budi sama bapak, maka saya akan berusaha membahagiakan Amel, anak bapak. Jelas Alvin waktu itu dengan mata berkaca-kaca. Bapak tidak minta kamu balas budi nak. Jangan memaksakan jika kamu tidak berkenan sama anak bapak, ucap Haris lagi kepada Alvin untuk menambah keyakinan dari pria itu bahwa siap untuk mendampingi dan menjaga Amel. Saya nggak memaksakan diri, ini murni niat tulus dari hati saya, balas Alvin. Mereka berdua waktu itu tengah mengobrol santai di warung kopi, sambil sesekali membicarakan bisnis Alvin yang ternyata sudah memiliki 2 cabang. Bisnis yang tengah digeluti Alvin itu bergerak di bidang percetakan dan satunya lagi di bidang konveksi. Hal itu juga semakin membuat Haris yakin bisa menjaminkan hidup anaknya pada Alvin yang selain dosen juga sebagai pengusaha. Kembali ke masa depan, Amel terbatuk-batuk mendengar sang bapak yang tiba-tiba menanyakan perihal bulan madu. Kami belum bicarain itu lagi pak, akunya juga masih sibuk kuliah, jelas Amel akhirnya dengan patah-patah. Alvin yang melihat raut kecewa dari bapak mertuanya segera menyahut. Secepatnya kami bicarain pak, 1 minggu lagi kayaknya saya bisa ambil cuti. Amel yang mendengarnya langsung melotot ke arah Alvin. Mereka belum membicarakan lagi perihal itu, tapi kenapa Alvin malah tidak bicara tentang dia yang akan mengambil cuti? Alhamdulillah, kamu jangan terlalu sibuk sama kerjaan baru di toko Muna. Perhatikan juga suamimu. Masa kalian sama sekali nggak ada bulan madu? Masa-masa yang terjadi cuma 1 kali, mumpung masih baru nikah. Jelas Haris membuat Amel menghela nafas, lalu meringis kecil. Iya pak, tenang aja. Kami secepatnya healing dari kesibukan dan bulan madu. Ujar Amel hanya ingin menyenangkan hati bapaknya.